Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa kembali dapat bertemu dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara berada. Baik yang ada di Ufuk Barat, Ufuk Timur, dari Sabang sampai Maroke, demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Taiwan, Australia, Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lain yang tidak saya sebut satu persatu. May God bless you abundantly. Hallelujah. First of all, I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta on the program of Rubrik Hukum. Saudara, jika kemarin kita membicarakan bagaimana media internasional, khususnya Prancis, saudara, itu mengekspos masalah hukum yang dihadapi oleh Bapak Muhammad KC, saya pikir ini merupakan satu bentuk dukungan yang luar biasa yang datang dari dunia internasional, saudara. Karena kita tahu majalah online ini itu ditonton oleh 20 juta orang, saudara, yang tersebar di berbagai benua, saudara, ya, khususnya Prancis, Afrika, dan benua-benua lainnya, saudara, ya. Dan kali ini kita kembali akan berbicara tentang pembelaan dukungan terhadap Bapak Muhammad KC, saudara. Nah, kalau saya perhatikan, saudara, di akar rumput terjadi dinamika, saudara. Kelompok yang pertama itu menginginkan agar kasusnya Bapak Muhammad KC itu, saudara, itu dilakukan pendekatan restoratif justice, ya. Nah, sebagaimana kita tahu pendekatan restoratif justice ini adalah upaya hukum yang dilakukan secara non litigasi, yaitu melalui mediasi, ya. Dan kita tahu juga pendekatan restoratif justice ini, itu di awal sudah ditolak oleh pihak kepolisian. Nah, apakah masih ada peluangnya? Nah, ini kan pertanyaannya, saudara, ya. Nah, kalau kita merujuk pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, saudara, nah, meskipun pihak kepolisian itu menolak pendekatan restoratif justice, ya, sebagaimana yang sudah ditawarkan oleh berbagai kalangan, saudara, misalnya dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR, saudara, nah, itu juga men-challenge pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasusnya Bapak Muhammad KC ini dengan pendekatan restoratif justice. Demikian juga Rapli Harun juga, saudara, yang kita kenal selama ini itu ya sedikit frontal terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak Jokowi, saudara. Nah, itu juga ya, mendorong agar pihak kepolisian juga itu melakukan pendekatan restoratif justice dengan alasan ya kalau bangsa ini mau konsisten dalam menegakkan demokrasi, saudara. Nah, kan itu, saudara, ya. Jadi pertanyaan tadi, nah, bagaimana kalau dari awal pihak kepolisian itu menolak pendekatan restoratif justice untuk menangani kasusnya Bapak Muhammad KC, saudara. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, saudara, ya, masih ada peluang. Ya, katakanlah pihak kepolisian itu memproses lalu dengan cara mem-PAP, saudara, sampai P21 lalu dilimpahkan ke pihak kejaksaan, saudara. Nah, maka disinilah peluang terbuka, saudara, dengan adanya pendekatan restoratif justice, saudara. Nah, itu tentu secara aspek hukum, saudara, ada yang namanya adjust atau prinsip opportunities, saudara, ya. Jadi adjust opportunities ini adalah adjust yang dimiliki oleh kejaksaan, saudara, untuk melakukan pendekatan restoratif justice. Nah, memang, saudara, kalau kita amati ya pendekatan yang digunakan oleh pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan, saudara. Nah, kita tahu ya bagaimana semangat Ketua Jaksa Agung, saudara, yang baru ini, ya, beliau itu, saudara, itu menginginkan dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana itu diutamakan pendekatan-pendekatan non litigasi, salah satunya restoratif justice, supaya apa? Supaya keadilan itu dapat didapatkan
oleh semua pihak, saudara. Ya. Nah, saya pikir ya kalau saya, saudara, ya saya kaitkan dengan pelayanan saya, ya saya ya setuju juga, saudara. Mengapa? Kan kayak gitu, saudara, ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan. Nah, kalau kita menggunakan konsep kitab undang-undang hukum pidana, saudara, yang dilakukan oleh Belanda ini, saudara. Nah, itu tentu semangatnya, konsepnya, saudara, itu adalah balas dendam, saudara. Dan tentu ya kalau konsep itu yang kita lakukan, maka yang ada adalah sakit hati, saudara. Namanya pun sudah balas dendam, saudara, ya, dengan tujuan supaya orang cerah tidak melakukan lagi, saudara. Tapi dari hasil penelitian, saudara, enggak juga, saudara, ya. Yang namanya kejahatan itu masih terus, saudara. Nah, kan kayak gitu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ya, nah ini kan masa era pandemi, saudara, ya. Kalau penjara yang sudah sesak, saudara, itu ditambah-tambahkan lagi, nah bagaimana? Ya, kesehatan mereka tentunya, saudara. Nah, ini juga kan menjadi perhatian bagi dunia internasional juga, bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia khususnya dalam pemidanaan, saudara, ya. Lalu yang ketiga, saudara, nah kalau itu juga dipaksakan dengan konsep balas dendam tadi, saudara, maka itu juga akan menguras dana negara untuk membiayai mereka yang dihukum secara dipenjarakan tadi itu, saudara, ya. Jadi kelihatannya kok nggak manusiawi, saudara. Nah, itu pandangan saya, saudara, ya. Namun, saudara, kalau misalnya pendekatan restoratif justice yang akan digunakan, saudara, tentu dalam hal ini Bapak Saifuddin Ibrahim juga, saudara. Nah, itu memang harus benar-benar wise, saudara, bijaksana, ya, karena banyak hal yang harus dikerjakan, ya, terutama untuk melakukan pendekatan-pendekatan lobby-lobby terhadap para pihak pelapor, saudara, ya. Nah, ini juga kan harus didekati, saudara, ya. Demikian juga, saudara, ya. Masih banyak, saudara, ya. Intinya saya ingin katakan, ya, pentingnya koordinasi dan komunikasi terhadap semua pihak. Nah, itu juga kembali kan kepada Bapak Muhammad Kaceh, apakah beliau setuju kalau kasusnya ini diselesaikan dengan cara pendekatan restoratif justice, saudara. Nah, seperti itu, saudara, ya. Nah, lalu pihak yang kedua, saudara, menginginkan agar kasusnya ini diteruskan, saudara, ya, diteruskan sampai ke pengadilan. Nah, karena mereka berpikir apa yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Kaceh ini bukan merupakan pelanggaran hukum, saudara. Nah, kita kan tahu, ya, mengapa mereka mengatakan demikian, saudara, ya, karena Bapak Muhammad Kaceh ketika menyampaikan itu dalam konteks menjawab, ya, apa yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz yang tidak menyukai kekristenan, yang sudah menganiaya, menghina kekristenan, saudara, ya. Nah, kan seperti itu konteksnya, saudara. Tapi, saudara, kalau memang itu juga yang mau kita teruskan, nah kembali, saudara, Bapak Saifuddin juga harus wise, harus bijaksana, saudara. Karena ini artinya, ya, pembelaan harus benar-benar maksimal, saudara. Nah, yang perlu dipikirkan, nah ini menurut teman-teman saya sesama advokat yang pernah mengalami, saudara, ya, menangani kasus-kasus penodaan agama ini, saudara, ya. Nah, itu dari pengalaman mereka itu lebih banyak kalahnya, saudara. Mengapa lebih banyak kalah, saudara? Nah, itu harus dipertimbangkan juga siapa jaksanya. Nah, kayak gitu, ya. Apakah itu dari pihak Kristen atau pihak seberang? Nah, gitu. Lalu siapa hakimnya, saudara? Nah, apakah itu dari pihak Kristen atau pihak seberang, saudara? Nah, kan kayak gitu, saudara. Tapi menurut mereka, ya, umumnya itu kalah, saudara. Nah, seperti itu. Tapi itu tidak membuat kita untuk surut, ya, untuk kita boleh meneruskan kasusnya Bapak Muhammad Kaceh ini, karena sebagaimana saya katakan tadi, ya, kasusnya Bapak Muhammad Kaceh ini itu menjadi sorotan dunia internasional. Nah, jadi disinilah dibutuhkan, saudara, ya, kenetralan dari para pihak-pihak yang terlibat, saudara, dalam menangani kasus Bapak Muhammad Kaceh tadi, saudara, ya. Jadi ya, ini peluangnya 50-50, saudara, saya katakan, ya. Dan ini tentu sangat menarik, saudara, kalau kita tinjau dari aspek hukum, ya, seperti apa, saudara. Nah, kan kayak gitu. Memang kalau pihak-pihak yang menyarankan
supaya menggunakan pendekatan restoratif justice. Nah, itu mereka mengatakan, saudara, ya, ini untuk tidak membuang energi dan juga untuk menjaga kerukunan hidup berbangsa dan bernegara supaya energi kita tidak dihabiskan oleh perkara-perkara seperti saat ini, saudara, ya. Nah, sementara dari pihak yang menginginkan agar kasusnya Bapak Muhammad Kacin ini diteruskan sampai ke pengadilan, saudara, yang mereka berpandangan bahwasanya ini saatnya bagi minoritas untuk menyampaikan, menyuarakan rasa ketidakadilan selama ini, dan kebenaran harus ditegakkan supaya ke depan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi setiap kubu, setiap kelompok, pihak, saudara, itu punya punya argumentasi masing-masing. Tapi kembali itu tergantung kepada Bapak Muhammad Kacin, saudara, apakah dia siap untuk menggunakan dua metode ini. Ya, kalau diteruskan berarti dia harus siap jadi martir. Kayak gitu, saudara, ya. Nah, bagaimana dengan keluarga? Apakah mensupport atau mendukung? Kan gitu, saudara, ya. Sebab kalau kita teruskan, saudara, sampai ke pengadilan, itu artinya kita akan fight dengan pihak kejaksaan, saudara. Nah, biasanya menurut pengalaman saya beracara, saudara, nah, kalau kita fight, saudara, itu biasanya jaksa akan mengenakan, ya, hukuman yang maksimal. Apakah kita sudah siap? Nah, ini pertanyaannya lagi, saudara. Semuanya saya kembalikan kepada saudara, ya. Saudara mau pilih pendekatan yang mana? Apakah restoratif justice atau cara pendekatan litigasi pengadilan, ya, di mana pembelaan harus benar-benar maksimal dan siap apapun yang bakalan terjadi terhadap kasusnya Bapak Muhammad Kacin, terutama Bapak Muhammad Kacin sendiri, karena beliaulah yang akan merasakan nanti. Ya, baik, saya Dr. Andi, advokat pengacara rakyat jelata dari Medan, mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas matur nuwun, Yahoo Immanuel.